Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, kali ini saya akan kembali berbagi cara menonaktifkan auto update window atau mematikan update otomatis pada window ya, sahabat-sahabat YouTuber semua. Jangan lupa subscribe, like dan komen, serta bagikan konten ini jika ini dianggap bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Dan kalaupun tidak bermanfaat oleh sahabat ya, siapa tahu sahabat yang telah menerima pembagian video dari saya ini malah lebih memerlukan daripada Anda ya. Dan itu akan menjadi sebuah amal jariah karena Anda sudah membagikan pelajaran yang mungkin ditemukan oleh sahabat-sahabat semua dan dibutuhkan ya untuk ini. Kenapa sahabat-sahabat kita harus mematikan window update otomatis ini? Yang pertama karena kita menggunakan window bajakan ya, window yang tidak dibeli secara legal kepada Microsoftnya, karena sudah kita install berulang-ulang ya, dan kemudian kita aktifasi menggunakan aplikasi-aplikasi aktivator window, termasuk menggunakan KMS Pico ya, KMS Pico. Sahabat-sahabat, caranya kita mudah ya untuk mematikan ini. Karena kalau ini tidak dimatikan auto update-nya, maka nanti ketika kita merestart dalam 24 jam atau setiap 1 bulan, itu akan keluar menu update ketika kita mau mematikan dan menghidupkan komputer, dan itu sangat merepotkan sahabat-sahabat karena window kita bajakan ya. Dan jika terkoneksi ke handphone sahabat-sahabat melalui WiFi ya, ini tersambung ke HP kita, maka update itu akan menghabiskan paket data Anda. Jadi update-nya harus Anda matikan. Karena kita tidak memerlukan aplikasi-aplikasi baru ya, kita hanya memerlukan aplikasi window pada saat kita menggunakan komputer. Beda kalau kita sudah memerlukan memang ya update terbaru dari window, kita memang harus install ulang ya, sahabat-sahabat, kita harus memang menginstal window yang aslinya gitu. Kita akan coba caranya, langkahnya. Langkah pertama, Anda harus punya keyboard di komputernya, karena kita menggunakan keyboard ya, tidak menggunakan mouse ya. Nah, yang pertama kita tekan window, ada tombol window di keyboard ini, tekan dan tahan. Kemudian kita tekan R untuk mencari, artinya ya untuk mencari atau memanggil aplikasi untuk regedit, kita tekan R. Nah, maka keluar aplikasi pemanggil seperti ini. Setelah itu baru kita ketikkan nama aplikasinya untuk mengedit itu ya. Namanya adalah gpedit dot titik ya, habis itu msc. Nah, kalau sudah seperti itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, keluar sudah ya. Nah, kita akan mengedit di sini. Kalau Anda tidak tahu, jangan coba-coba merubah di sini ya. Nah, setelah itu kita buka komputer konfigurasi. Nih dia. Setelah keluar komputer konfigurasi, maka kita cari administratif template ya. Ini dia paling bawah nomor 3. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini sahabat-sahabat, kita cari komponen window komponen ya. Ini dia window komponen. Oke, kita buka folder window komponen, di sini juga bisa membukanya. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita cari pembaruan window. Kita cari pembaruan window update window update ya. Window update, ini dia window update. Kalau bahasa Indonesia kan pembaruan window ya. Oke, kita buka. Nah, udah keluar seperti ini. Ada banyak pilihan yang bisa kita matikan dan hidupkan di sini. Tapi ya, kalau tidak tahu fungsinya ya tidak usah ya. Jangan dibuka-buka. Nah, setelah kita sampai di sini, kita cari
konfigurasi pembaruan otomatis ya. Nah, ini dia konfigurasi otomatis update gitu. Kalau bahasa Indonesianya konfigurasi pembaruan otomatis. Yang ini konfigurasi automatic update. Yang ini aja ya, yang lain enggak usah. Yang ini aja. Tapi kalau sahabat mau mematikan yang lain-lainnya juga bisa di sini, tapi nanti jangan salahkan saya. Kalau lupa mengembalikan malah ada yang flash disknya yang tidak bisa kebaca ya, karena tidak bisa mengupdate ke flash disk. Nah, kita tinggal ini double klik ya. Nah, kita klik ke sebelah kiri. Kita klik sebelah kiri yang konfigurasi update otomatis. Nah, kita edit ya. Kita edit. Oke. Nah, muncul yang ini. Nah, konfigurasi update otomatis. Jadi kalau kita klik kiri atau double klik sama ya, akan keluar ini. Pastikan yang keluar ini sahabat-sahabat. Nah, ini tidak dikonfigurasi. Ya, oke, update otomatis tidak dikonfigurasi. Kita matikan di sini. Kita disable. Nah, ya. Kalau di sini nanti dia setelah 24 jam kita menginstal, dia akan enable otomatis ya. Nah, kita matikan saja. Nah, nanti kalau sahabat memerlukan untuk update ya, seandainya sudah punya key itu apa, serial number dari Windows asli tanpa bajakan, Anda bisa mengaktifkan ini lagi setelah memasukkan key-nya ya, sahabat-sahabat. Nah, ini tinggal kita apply ya, kita terapkan Windows ya untuk mengaktifkan ini. Nah, jadi catatannya nanti jika perlu kembali untuk memerlukan Windows update-nya, kembali lagi seperti tadi caranya dan tinggal kita rubah ke enable ya. Oke, kita apply. Nah, sudah selesai sahabat-sahabat. Nah, kita tinggal mematikan. Oke. Tidak apa-apa ya. Ini belum dikeluarkan. Oke, kita oke saja. Exit. Nah, sudah nih ya, aman dah. Nah, sekarang kita akan mematikan Windows update-nya ya. Kita akan kembali ke kontrol panel ya, sahabat. Kontrol panel dulu. Kita ke kontrol panel. Panel kontrol. Kita akan mematikan security. Karena security ini akan memperlambat komputer kita juga. Nah, kita akan matikan security-nya di sini yang keluar macam-macam dialog tadi ketika kita mau menginstal. Nah, ini kita matikan karena kita tidak perlu dialog ya. Untuk meminimalisir kebingungan kita ketika Windows bertanya ya. Jadi kita matikan aja pertanyaan Windows. Tidak apa-apa aja. Ini tidak akan keluar lagi nanti. Kalau kita sudah mematikan ini tadi di sini ya, dia tidak akan keluar lagi. Nah, gitu. Nah, setelah itu security. Nah, ini juga kita matikan, kita tidak perlu pemberitahuan ini. Kalau sahabat perlu nanti bisa aja diaktifkan lagi ya, gampang saja. Nah, terus kita kembali ke Defender Firewall. Nah, Defendernya juga kita matikan sahabat-sahabat. Sebab kalau ini tidak dimatikan nanti akan memblokir KMS Pico kita dan kita juga tidak bisa menginstal aplikasi-aplikasi tambahan. Ini pembatas tembok api namanya sahabat. Dia akan memblokir aplikasi-aplikasi yang dicurigai oleh Windows sebagai virus. Nah, jadi biar kita matikan saja. Tapi resikonya kita harus jaga keamanan Windows kita sendiri dengan antivirus yang lain. Kalau tidak, resikonya adalah kita akan kerusakan Windows dan kita install ulang lagi, begitu ya. Ini dia tapi dia pukul rata soalnya, sebabnya ini banyak aplikasi yang tidak bisa dibuka malah kalau ini kita aktifkan. Jadi kita matikan saja, contringannya ini juga kita matikan saja. Oke, gini. Nah, gitu ya sahabat-sahabat. Udah selesai. Nah, ini dasar sudah ya. Kita akan memperkecil ikon desktop. Kita akan memperkecil, mempersempit ininya. Kita properti, mana propertinya? Oh, tidak bisa ya tabel propertinya. Ini kita perkecil taskbarnya ini.
Kemudian aktivasi waktu startnya kita kurangi juga sahabat-sahabat. Nah ini untuk meringankan window kita juga startupnya. Kita tidak perlu ini aktif setiap kali komputer dihidupkan, disable aja. Window dependernya juga kita matikan. Nah disabled, nah, sudah dimatikan artinya ya sahabat-sahabat. Nah window depender ini akan menghapus ke KMS Pico juga, jadi kita nonaktifkan juga ya. Jadi kalaupun Anda mematikan window update-nya ini tidak dimatikan, maka yang di komputer ini malah mengupdate sendiri. Jadi kalau mematikan, matikan aja semuanya supaya semuanya tidak bisa berjalan ya. Online tidak berjalan, offline-nya juga tidak bisa berjalan. Nah ini sudah mati ya. Oke, sudah aman ini window. Biar di restart berapa kali pun aktivatornya tetap berjalan dengan baik. Oke sahabat-sahabat, nah demikian ya, saya sudah berbagi cara mematikan window update dan cara mematikan dependernya juga supaya jangan merusak KNS Pico yang sudah kita aktifkan untuk mengaktifasi window kita. Terima kasih sudah menyimak channelnya Haji Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.